wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kami dari kelompok 1 Mahasiswa Gigi sedang berada di lokasi Veteran Republik Indonesia yang berada di Kota Bogor. Kami di sini untuk melaksanakan tugas mewawancarai veteran. Yuk ikutin selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik sekalian yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang mengapa adik datang ke veteran. Veteran itu adalah veteran pejuang. Pada saat itu zaman perjuangan, kemudian yang pada tahun 19 kita sudah dijajah ya. Nah, di situ para pejuang itu di veteran itu ada kurun waktu itu. Udah jalan masih belum ada. Setelah itu pada saat itu veteran pada tahun 49 ya. Pada tanggal 17 bulan 8 1945 itu diputuskan sampai tanggal 27 bulan 12 1949 itu pada saat itu disebutkan perjuangan veteran. Keputusannya itu ada jelas, itu ada anggaran ADRT yang ada ditulis di PP yang dijelaskan pada saat itu adalah disebut veteran perjuangan. Nah, pada saat itu kemudian lanjut ada beberapa pejuang, contohnya nanti ada Trikora, ada Dewi Kora, dan yang terakhir kemarin itu ada pejuang tim-tim, yaitu namanya Timur Timur, dan kemarin itu kita melawan dengan Portugis. Jadi adik dulu tahu persis ceritanya. Jadi veteran itu pada saat itu orang atau tentara peta, tentara bayar yang pernah mengalami perang dengan orang luar negeri. Itu disebutkan veteran. Jadi contohnya andai kata saya dulu tukang bawa makanan aja ini ngasih kepada pasukan, kita bisa disebut veteran. Karena dulu tuh belum jelas kita sebutkan ada namanya perjuangan gitu. Sehingga fase-fase ini diketahui setelah berjuang yang tadi saya jelaskan pada tanggal 17 bulan 8 1945 sampai dengan tanggal 27 bulan 12 49 itu disebutkan veteran pejuang. Setelah itu masih ada pemberontakan lagi kan, di antaranya yaitu Trikora yang dulu istilahnya ada 3 tuntutan rakyat ya. Trikora itu yang adanya di Irian, Perebutan Irian Barat. Itu juga melawan dengan orang luar. Masih dipegang sama Belanda. Ya, ke Belanda. Nah, itu kurun waktunya ada. Itu pada satu diresmikan pejuang Trikora itu tanggal 19 bulan 12 tahun 1961 sampai dengan tanggal 1 bulan 5 1963. Ini masih ribut dengan orang luar itu, dengan Belanda. Nah, tak lama kemudian masih berkaitan juga pada tangan lanjutan itu pejuang Trikora. Dulu itu ada yang dengan Malaysia. Kita ribut dengan Malaysia itu juga namanya konfrontasi. Itu konfrontasi dengan Malaysia. Itu ada kurunnya waktu juga yang dilaksanakan pada tanggal 3 bulan 5 1964 sampai dengan tanggal 11 bulan 8 66. Jadi ribut dengan Malaysia itu terus kemudian diresmikan mengenai pejuang Trikora itu pada saat itu. Tak lama kemudian pada tahun pejuang tim-tim ya, perjuangan di tim-tim yang pembela itu kurun waktunya pada tanggal 21 bulan 5 1975
sampai dengan tanggal 17 bulan 7 1976. Itu kurun waktunya diambil di situ saja. Karena dari 76, 77, 78 sampai pembentukan provinsi ke-27 itu saat itu sudah tidak termasuk dengan orang luar. Sehingga pada saat itu setelah pembentukan pemerintahan ada di sana, ada bupati, arti kata pemerintahan di sana sudah lengkap, sudah termasuk termasuk pemberontakan. Jadi sudah pemerintahan di Indonesia gitu. Itu Pasar Timur. Jadi ada empat tahapan, yaitu ya saya ulangi lagi dengan veteran itu veteran pejuang 45, kemudian Trikora, kemudian pejuang Trikora, Dipikora, dan yang terakhir itu pejuang tim-tim yang disebut Saroja. Itu yang veteran. Nah, undang-undang veteran yang disahkan oleh pemerintah saat ini, veteran kemerdekaan itu disahkan pada tanggal 1957. Waktu perjuangan, tapi disahkan undang-undangnya pada tahun 1957. Kemudian veteran Trikora disahkan tahun 65. Walaupun di zaman 65 itu terjadi gejolak PKI itu tadi. Kita masih dalam Indonesia gejolak PKI kan gitu ya. Nah, terus veteran Trikora pada tahun 1967. Jadi ya di sini pemerintahan juga ribut, kita keluar harus mengatasi kan begitu. Kemudian yang terakhir veteran pembela, yaitu disahkan tahun 2012. Ini kaitannya dengan veteran saat ini yang ada. Kemudian masih ada tambahan lagi, yaitu veteran perdamaian. Veteran perdamaian itu kaitannya tentara Indonesia yang diberangkatkan ke Pungu, ke pusnya ya, atas nama PBB, itu disebutkan veteran perdamaian. Cuman surat keputusannya sampai sekarang sudah tahu bahwa itu perdamaian, tapi belum dimasukkan di dalam veteran kita yang disahkan ya Mas ya. Itu kira-kira kaitannya dengan veteran. Nah, kalau kaitannya dengan apa tadi? Ini mengenai Pancasila. Pancasila itu dari kita masih tetap berpegang teguh, karena Pancasila setelah itu dibikin bukan dari perumusannya, atau bukan semua, ada kiai, ada segala macam, itu disahkan sehingga Pancasila menjadi dasar negara. Karena pemerintahan kita kan dulu bukan nih diberikan dari orang lain, nih kamu merdeka gitu kan ya, dengan perjuangan. Itu yang harus kita hadir sampai sekarang, dengan perjuangan. Makanya sampai sekarang dikemurkan bahwa jas merah jangan lupa dengan sejarah itu. Karena ini pemerintahan Indonesia itu bukan hasil dari pemberian orang lain. Kita dengan betul-betul berjuang melawan dengan orang luar, gitu, dengan penjajah istilahnya itu. Nah, kaitan dengan Pancasila, kalau Pancasila itu kalau kita belajar dulu kaitan dengan kemerdekaan negara ya Pak ya. Kalau yang sekarang di Pancasila itu yang sangat baik didalami berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu sudah satu paket yang harus kita laksanakan selaku bangsa Indonesia. Makanya pada saat itu zaman Pak Harto masih ada kan selalu orang digembleng dengan P4, pertemuan penghayatan pengamalan Pancasila. Itu supaya apa? Kaitan dengan perjuangan tadi, supaya setiap orang maupun orang pemuda ataupun dari anak biar tahu kaitan dengan Pancasila. Karena rumusan Pancasila sudah jelas diatur oleh itu tadi. Itu kan kehidupan bangsa dan bernegara itu tadi. Jadi sudah satu paket itu. Dan landasannya adalah Undang Dasar 45 yang sekarang bukan semu ya. Jadi Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Kan itu catatannya itu hak segala bangsa. Siapa saja yang duduk di Indonesia itu punya hak. Kan begitu.
pendalaman itu tergantung yang sekarang. Ini kan harus dirasakan. Kita yang masih mempunyai jiwa Pancasila itu kan jelas ketuhanan yang Maha Esa, kemudian jangan tidak berhak, persatuan bisa, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan dan perwakilan, 5 keadilan sosial. Yang sampai saat ini yang disebut keadilan sosial itu memang belum terpenuhi. Karena apa? Karena kita masih banyak yang miskin, masih ada yang perlu bantu. Gitu. Kalau orang perjuangan zaman dulu tuh nggak ada. Semuanya tuh kata kita mah lillahi ta'ala, karena tidak berjuang tanpa pamrih. Kalau zaman dulu begitu, bukan mengandalkan uang, bukan mengandalkan, tapi kita bisa berjuang menjubai supaya memerdekakan bangsa Indonesia. Kita harus mempunyai tergugah di hati kita dengan Pancasila, dan kita sudah dilandasi Undang-Undang 45. Kalau kaitan Pancasila yang lebih mendalam nanti adik bisa pelajari itu tersendiri, tapi kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu satu paket yang harus dilaksanakan oleh semua bangsa Indonesia. Makanya sebetulnya sejak begitu anak menginjak dewasa harus sering di ketuhanan, harus melaksanakan apa? Kalau orang Islam dia sholat, kalau di Indonesia, kalau bagi orang Nasrani dia mesti ke gereja, kan harus begitu. Karena kepikir untuk meresatukan bangsa Indonesia timbullah Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus bisa kita tanam. Pesan Pancasila juga mengatur kehidupan sebagai warga negara Indonesia itu menjalankan dari rumusan Pancasila sudah mengatur kehidupan bangsa ini, sudah ada di situ semuanya. Sudah menjadi situ. Makanya jangan sampai merupakan Pancasila itu landasan bangsa semuanya ada di situ. Kehidupannya sudah diatur dari situ semuanya. Itu rumusan hukum yang betul-betul sudah dilaksanakan oleh kita semua. Nah, makanya kenapa setiap pemerintahan siap ini kan sama dengan apa ya? Bukan meminggirkan ya, bukan menyimpangkan, masih tetap dipakai, cuman caranya orang pemakaiannya tuh cara sistem setiap pemerintahan tuh ada perbedaan. Sekarang juga masih melaksanakan Pancasila, ya kadang cuman jangan sampai hanya di mulut aja, tapi harus bisa menjiwai sampai kita selaku bangsa Indonesia. Yang jelas begitu sehari-hari kita laksanakan. Mungkin gitu deh sementara. Bapak, maaf, ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bapak, boleh? Apakah pada saat ditugaskan ada pelatihan sebelum terjun ke medan perang, Pak? Maksudnya gimana? Pada saat ditugaskan menjadi veteran, apakah ada pelatihan sebelum terjun ke medan? Oh, itu sudah mutlak deh, mutlak. Jadi setiap akan melaksanakan perang itu sudah kita sudah pernah dilatih. Karena begitu masuk jadi militer itu sudah latihan. Jadi begitu masuk militer itu sudah dikontrak sama negara bahwa kita dilatih perang. Suatu butuhkan itu untuk mempertahankan bangsa negara kita itu begitu. Begitu masuk jadi militer itu sudah dilantik dan itu sudah siap untuk melaksanakan tugas. Kan sudah nggak ada persiapan Ya, lagi. sudah berjalan. Sudah siap ya, Pak ya? Sudah Hah? Udah Siap. Jadi kalau kita di Hobes ya, kita di model asrama 315 gitu, itu tuh sudah latihannya tuh pagi di bel, nanti malam lonceng, kumpul, di tempat yang telah ditentukan, yang mana ada bahaya, kayak gitu tuh udah ada penyerangan dari luar ya, katakan begitu. Styling namanya. Styling itu udah tempatnya masing-masing, kan udah dibagi oleh komandannya itu untuk melindungi. Itu udah dilatih sebelum perjuangan. Apakah ada kerugian dan keuntungan penjajah di bidang militer Indonesia? Kerugian Dan keuntungan penjajah di bidang militer Indonesia? bagi penjajah. Iya. Kerugian dan keuntungan penjajah di bidang militer Indonesia. Keuntungan bagi militer Indonesia, maksudnya penjajah Iya.
kan menjajah itu akan menduduki negara kita. Ya jelas keuntungan nanti kalau sudah menjadi jajahannya ya apapun bentuknya pemerintahan akan dilaksanakan oleh mereka. Kalau bagi itu dia, kalau bagi itu akan merugikan bangsa Indonesia karena hak-hak nanti masyarakat yang hidup itu akan repot kalau udah dijajahkan gitu. Contoh nih banyak. Pada zaman Jepang kan pernah yang bikin jalan dari Anyer sampai Panarukan itu kan paksa. Jadi masyarakat latih suruh kerja oleh mereka begitu. Itu tuh udah sama dengan yang merugikan kan gitu. Makanya Jelas gitu. Kalau dulu memang betul-betul mempertahankan negara tanah air ini memang nggak gampang. Taruhannya semuanya nyawa. Seperti itu kan. Tapi kalau sampai sekarang banyak dokter dari kalangan milenial sekarang itu simbolnya pertahankan NKRI kan cuma itu aja. Kalau dulu dilaksanakan, kalau sekarang kan cuma di mulut. Sekarang NKRI-nya dalam ngisi kemerdekaan kan gitu. itu zaman dulu mempertahankan NKRI itu ya itu tapi taruhannya nyawa, darah keluar udah biasa seperti itu. Tapi kalau sekarang kan simbolnya di mana-mana mempertahankan NKRI kan cuma begitu doang. Tapi kan nggak dilaksanakan dengan hati yang sepenuhnya. Kalau boleh tahu tahun berapa Bapak ikut dalam aksi bela negara? Saya aksi dari tahun 75 itu pada saat saya menjadi veteran ya. Tahun 75 pertama yang saya jelaskan tadi, yang diresmikan pada tanggal 21 bulan 5 1975 sampai tanggal 17 bulan 7 1976. Jadi kebetulan yang ditanya saya pernah operasi. Jadi saya di lapangan langsung. Saya dari Batalion 315 di sini, saya berangkat pertama. Dan dulu itu ya nama kita dulu berangkat nggak boleh pakai lokasi. Jadi kayak hansip tapi bersenjata. Gitu aja. Kita namanya pembela. Polos nggak pakai nggak pakai tanda-tanda pet itu nggak ada. Tanpa identitas ya Pak? Tanpa identitas, cuman kita bersenjata. Gitu. Dikirimnya Pak saat itu begitu. Bagaimana Bapak mempertahankan NKRI pada saat penjajah masih ada? Kalau ada senjata dari dulu dari 94 setelah keputusan dari kejuangan ini kita mempertahankan NKRI. Ya karena berhadapan langsung dengan musuh langsung. Nah itu kan pertahankan negara kita gitu loh. Kita melawan itu kan mempertahankan negara kita. Mempertahankan negara. Dari sejak perjuangan 45 sampai sekarang tuh kita masih mempertahankan. Contoh, KLB akan mendirikan negara sendiri di Irian kan gitu. Itu kan nanti tanah negara masing-masing negara kita. Ya kita nggak boleh dong kita gitu. Itu contohnya. Bagaimana menurut Anda cara mengamalkan Pancasila? Mengamalkan Pancasila itu karena kita sudah dari TNI dari sejak dilahirkan kita selalu mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang ada di jiwa perjuangan. Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari itu sudah kita selaku pejuang, selaku kita anggota veteran sampai sekarang sampai belum mati kita harus bisa melaksanakan. Asal kita berbuat baik, asal tidak membuat onar atau bikin melanggar aturan, itu juga itu adalah Pancasila sudah. Gitu Pancasila. Tentang ada Legowo, Enger Sesuntulodo, pembuatan bahasa-bahasa itu kita masih menggunakan itu. Bagaimana Bapak melihat kondisi Indonesia saat ini? Kalau Indonesia saat ini gimana ya? Saya nggak bisa cerita banyak karena saya bukan orang politik, ya kan? Kalau orang politik mungkin tahu karena kita tidak boleh berpolitik sehingga kita selaku orang tua. Ini kan orang tua veteran ya, hanya bisa mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan sehingga orang tua kalau bisa memberi nasihat kepada pimpinan atau presiden nanti urutannya tetap aja melalui tingkat DPD,
DPC, DPD dan DPP. Nanti yang akan menyampaikan DPP, gitu kan orang tua secara hierarki begitu. Apakah ada pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda saat ini? Kalau untuk generasi muda saya ingin pesan begini, coba kita memahami tentang kehidupan bangsa yang saat ini, artinya apa yang disampaikan oleh para pejuang kita, Pancasila dan dasar sebagai dasar negara. Tolong dibuka masing-masing, kita baca buku yang benar. Sekarang sudah lengkap, ada di undang-undang yang buku yang ada itu bisa di Gramedia, bisa nyari, kemudian disitulah nanti akan tahu kaitannya dengan Pancasila. Kalau Bapak selaku pelaku tidak akan bisa menguasai dengan keseluruhan karena punya bidang masing-masing, gitu ceritanya. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Mungkin kalau ada kekurangan mungkin dari saya, kalau ada yang mungkin dari Allah petunjuk. Itu saja. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I touch your soul when you hear me say, boy, let me be your woman. Let me be your woman. Woman. Sekian dari kami, semoga bermanfaat videonya buat kalian semua. Sekian dari Kelompok 1, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.